Salam, salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam New Wine Series. Dan hari ini kita akan belajar tentang keistimewaan orang yang dipenuhi Roh Allah. 2-3 hari yang lalu saya berbicara tentang hidup orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita melihat ada perbezaan di antara orang Kristen yang rohani dan orang Kristen yang duniawi. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar apakah keistimewaan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Nah, yang pertama saudara, keistimewaan yang pertama adalah mengetahui pikiran Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang berupaya menasihatinya? Namun demikian, kita mempunyai pikiran Kristus. Wow, haleluya. Jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, apa yang akan terjadi? Keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita akan mempunyai pikiran Kristus. Dalam arti kata lain, kita akan mengetahui pikiran Kristus. Wow, kita boleh mengetahui pikiran Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, dan ini hanya dapat dilakukan apabila Anda memiliki dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengetahui kehendak dan rancangan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak dan rancangan Allah. Karena itulah doa kita, saudara. Bahkan itulah doa yang diajar oleh Tuhan kepada kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Nah, yang kedua saudara adalah kita akan mendapat kuasa dan otoriti. Nah, kita lihat di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dengan namaku mereka akan menghalau roh-roh iblis, dan mereka akan bertutur dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular tanpa mudarat. Kiranya mereka meminum racun, mereka tetap selamat. Mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mendapat kuasa dan otoriti. Saudara, jangan kita menjadi Kristen yang biasa-biasa, ya. Kita mau menjadi Kristen yang luar biasa. Menjadi Kristen yang luar biasa adalah memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengusir roh-roh jahat. Bahkan kita boleh bertutur dalam bahasa-bahasa baru. Minggu depan saya akan mengupas, saya akan berkongsi tentang apakah itu berbahasa roh. Ya, itu luar biasa saudara. Haleluya. Bukan itu saja, kita boleh meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit sembuh saudara. Inilah kehidupan orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, yang ketiga adalah mendapat kurnia Allah. Haleluya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7. Oleh sebab di dalam Dia kamu telah diperkayakan dalam segala hal, dalam segala perkataan dan dalam segala pengetahuan. Bahkan kesaksian tentang Kristus telah diperkokohkan dalam dirimu, sehingga kamu tidak kekurangan satu kurnia pun, sementara menunggu Tuhan kita Yesus Kristus dinyatakan. Haleluya saudara. Apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mendapat kurnia Allah. Haleluya. Dikatakan di sini kita akan diperkayakan dalam segala hal. Kita tidak akan kekurangan satu kurnia pun, kata firman Tuhan. Kita akan diperkayakan di dalam perkataan kita, di dalam pengetahuan kita. Haleluya saudara. Ini luar biasa. Bahkan kita akan diberikan karunia untuk bersaksi tentang Kristus. Wow, ini luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, bahkan kesaksian tentang Kristus telah diperkukuhkan di dalam dirimu. Bahkan hidup kita akan menjadi kesaksian tentang Kristus. Haleluya. Ini semua saudara hanya dilakukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir saudara, sebagai kesimpulan, apakah yang menghalang seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada 4 perkara yang saya ingin kongsikan di sini saudara. Pertama, ada orang Kristen yang
tidak percaya ataupun ragu-ragu tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka memilih tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, ada orang Kristen juga yang takut tentang manifestasi Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka terhalang untuk dipenuhi, untuk memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Yang keempat, ada orang Kristen yang merasa hidup mereka tidak layak untuk menerima ataupun dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup mereka hanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang menarik dalam hidup mereka, karena hidup mereka biasa-biasa. Mereka tidak memiliki kuasa, mereka tidak memiliki kurnia yang daripada Roh Kudus. Dan yang keempat, karena mereka merasa berdosa. Mereka belum lagi merasa pengampunan daripada Tuhan, sehingga mereka merasa tidak mau memiliki ataupun dipenuhi oleh Roh Kudus karena dosa-dosa yang ada dalam hidup mereka. Dengan itu saudara dan saudari, kalau kita sudah menerima kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus akan pasti memperingatkan kita bahwa dosa kita sudah diampuni. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah mencurahkan semua darahnya untuk menyucikan kita, menebus kita daripada dosa. Maka dengan itu saudara dan saudari, saya mau mengakhiri dengan ayat firman Tuhan ini. Lukas 11 ayat yang ke-13. Kamu yang berdosa pun tahu memberi yang terbaik kepada anakmu. Lebih lagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kuncinya di sini adalah apabila kita meminta, saudara, Bapa kita di surga yang tahu segala sesuatu, Dia pasti akan memberikan kita pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, saya mau mencabar Anda semua. Maukah Anda dipenuhi oleh Roh Kudus? Jika ini merupakan kerinduan hatimu, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta supaya Bapa kita di surga akan memberikan kita kurnia yang luar biasa ini, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, sekiranya Roh Kudus ada di dalam hidupmu, sekiranya hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Maukah Anda, sekiranya Anda mau dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini, dimanapun Anda berada? Saya ingin berdoa pada hari ini, jika Anda merindukan, Anda minta kepada Tuhan, pasti Bapa kita di surga akan memberikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami diperingatkan tentang keistimewaan orang-orang yang memiliki Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jika sekiranya selama ini kami belum mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kami, kami belum mengalami kurnia Roh Kudus dalam hidup kami, kami belum mengalami keistimewaan yang diberikan kepada kami melalui Roh Kudus, hari ini Tuhan, kami mau minta, kami mau mohon, kiranya Engkau akan mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berubah, hidup kami menjadi orang yang berkuasa, dan hidup kami tidak menjadi biasa-biasa, tapi kami menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang dapat memancarkan sinar kemuliaan Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia namamu. Kami bersyukur karena Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus bersama dengan kami, memimpin hidup kami, menolong hidup kami, memberikan kami kuasa terhadap segala kuasa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya saudara, kiranya renungan singkat hari ini dapat memberkati kita, dapat memperingatkan kita bahwa apabila kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan memiliki keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita sentiasa sehat, sentiasa selamat dimanapun kita berada, dan kita akan berjumpa di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.